Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak presensi terlebih dahulu ya di kolom komentar video YouTube yang Ibu berikan hari ini. Temuan kita pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang indahnya kalimat thayyibah. Anak-anak, di sini ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya yaitu kalimat subhanallah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang subhanallah. Kalimat subhanallah memiliki arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengungkapkan Allah, mereka mengucapkan subhan. Oleh karena itu, ketika seorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan kalimat subhanallah atau maha suci Allah. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Samping itu, kita dianjurkan mengucapkan subhanallah dalam beberapa keadaan. Di antaranya, yang pertama, ketika kita keheranan terhadap sikap. Misalnya, contohnya ya, terlalu bodoh, terlalu kaku, terlalu aneh, dan seterusnya. Dan yang kedua, keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Misalnya, ketika melihat kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW terkadang tersentak bangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Nah, gitu. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling suci di alam semesta. Dengan bertasbih, kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Dengan bertasbih, kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang memiliki daya dan kekuatan. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu Masya Allah. Masya Allah merupakan salah satu kalimat thayyibah yang diucapkan ketika seseorang melihat hal yang baik atau indah sebagai ekspresi penghargaan sekaligus pengingat bahwa semua itu bisa terjadi hanya karena kehendaknya. Kalimat Masya Allah mempunyai arti bahwa Allah telah berkehendak akan hal itu. Diucapkan ketika melihat sesuatu atau keinginan yang indah atau menakjubkan. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, dan teknologi yang canggih atau prestasi yang sangat membanggakan. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah yang ketiga yaitu
Allahu Akbar, artinya Maha besar Engkau ya Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha besar, yang disebut juga dengan bacaan takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Besar. Pencipta alam semesta dan seisinya telah cukup menjadi bukti. Bukti apa? Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Mengingat kebesaran Allah dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong, agar selalu dapat mengingat betapa Allah Maha Besar atas segalanya. Kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan Allahu Akbar. Kepada Allah sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin, dan itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh para pahlawan yang berjuang menegakkan agama Allah. Misalnya, para pahlawan yang melawan penjajah Belanda, teriakan Allahu Akbar dapat membangkitkan semangat juang melawan kezaliman. Di penghujung puasa Ramadan, pada malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah dengan gema takbir. Selain itu, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Selanjutnya kita akan mendiskusikan materi indahnya kalimat thayyibah ini di grup WhatsApp. Bagi anak-anak yang belum paham mengenai materi indahnya kalimat thayyibah, bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.